Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ingin mempresentasikan tentang prinsip fleksibilitas dalam konsep dasar pengembangan kurikulum. Di sini saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama, yang paling ujung. Nama saya Dwindiana Afrianda. Saya Zeus. Dan saya Jamie Dobarus, berlaku moderator, selaku juga pemateri pertama. Oke. Untuk materi yang pertama, kita akan bergerak dari pengembangan kurikulum. Di mana kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum itu kami memutuskan bahwa pengembangan kurikulum itu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Terus selanjutnya kami mengembangkan bahwa pengembangan kurikulum itu perlu dikonsep. Dasar-dasar pengembangan kurikulum itu kita lihat bahwasannya memiliki beberapa prinsip yang dapat kita bedakan. Yang pertama itu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, yang kelima prinsip efektivitas. Pada kelompok kami akan membahas tentang prinsip fleksibilitas. Adapun prinsip fleksibilitas yang akan kita bahas pada slide ini itu memiliki sifat-sifat yang sangat tegas. Yang pertama itu ya luas, dalam artian luas itu berpandangan luas. Yang kedua itu lentur, artinya kalau lentur itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Yang terakhir itu tidak kaku, artinya apa? Bahwasanya prinsip fleksibilitas ini mendukung bahwa kurikulum itu dapat diterapkan tidak hanya pada satu jenjang pendidikan, bisa di berbagai jenjang pendidikan dan berbagai kejadian yang akan dilakukan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zeus. Selanjutnya dari prinsip fleksibilitas itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip fleksibilitasnya. Yang pertama yaitu fleksibel bagi guru, di mana artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi di sini guru itu bakalan melihat dan mengetahui juga menyesuaikan dengan konsep belajar apa yang akan dilakukannya di dalam kelas. Yang kedua yaitu fleksibel bagi siswa. Nah di sini artinya itu kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Sama halnya seperti peningkatan pada di jenjang SMA kita disuruh milih. Dulunya masih ada SMA IPA dan IPS, sekarang ada perubahan seperti biologi bahasa Inggris lanjut, matematika lanjut dan sebagainya. Nah kemudian apa sih peran strategis dari kurikulum? Nah peran strategisnya itu yang pertama ada konservatif. Konservatif di sini yaitu menginternalisasikan nilai-nilai budaya lokal dan memfilter pengaruh global. Yang kedua kritis, yaitu mendukung perkembangan zaman yang relevan dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga kreatif, yaitu dapat menjawab semua tantangan dari adanya perkembangan zaman. Oke, selanjutnya saya akan membawakan implementasi prinsip fleksibilitas. Kurikulum menyesuaikan kondisi masyarakat pemilihan mata lokal pada penerapan kurikulum KTSP dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kebebasan yang diberikan kepada siswa, kurikulum merdeka untuk memilih mata pelajaran yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, implementasi prinsip fleksibilitas dapat menyesuaikan dalam pemilihan media pembelajaran sehingga guru bebas memilih. Kebebasan guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran dengan pemilihan mode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, kebebasan dalam memilih jenis kurikulum terdapat 3 opsi. Yang pertama adalah penggunaan kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, dan terakhir adalah kurikulum prototype atau saat ini kita sebut sebagai kurikulum merdeka. Kebebasan yang diberikan kepada siswa dan guru pada kurikulum merdeka dengan menggunakan metode pengajaran berbasis proyek. Selanjutnya adalah penerapan rumusan prinsip fleksibilitas kurikulum di sekolah. Yang pertama, pemerintah memberikan capaian pembelajaran terhadap sekolah sebagai
Acuan dalam menentukan perencanaan pembelajaran, guru menyusun perangkat pembelajaran dengan menganalisis karakteristik siswa, lingkungan tempat belajar, dan kondisi sekolah. Yang kedua, peserta didik memilih mata pelajaran dengan menyesuaikan minat dan bakat masing-masing siswa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan yang ketiga, guru dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas tetapi juga bisa di luar kelas. Baiklah teman-teman, sekiranya hanya inilah yang bisa kami sampaikan tentang prinsip fleksibilitas terhadap perkembangan kurikulum. Apabila teman-teman mempunyai saran dan pertanyaan, kami akan menampung. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.